Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita kesejahteraan, kesehatan, afiah, yang merupakan modal utama untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan pada kita taufik untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, untuk mudah dalam beramal soleh, untuk bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, hamba-hamba yang diridhai olehnya, hamba yang dicintainya, hamba yang dekat dengannya, berkumpul dengan para anbiya, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Al-Qar'awi rahimahullahu taala. Dan terakhir kita membahas tentang sihir, dan ini sekarang kelanjutannya, yaitu bab bayanu syai' min anwa'il sihir, min anwa'is sihir, penjelasan sebagian dari macam-macam sihir. Jadi ada beberapa perbuatan atau amalan yang disebut sihir, dan sebagiannya memang bagian dari sihir, sebagian lagi disebut sihir hanya dari segi bahasa, tidak dalam istilah. Qala rahimahullah ta'ala, qala Ahmad haddatsana Muhammad ibni Ja'far haddatsana Auf ibni Hayyan ibni Al-Alla haddatsana Qatan ibnu Qubaisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah, iyafah itu mengusir burung, kemudian untuk mengambil keuntungan atau merasa beruntung dengan nama-nama burung itu atau dengan suara-suaranya dan cara terbangnya. Ini mirip dengan tiaroh ya, tatoyur. Iyafah, mengusir burung untuk mendapatkan keuntungan. Adapun tarq, tarq itu adalah benang ya, afwan, bukan benang, salah. Tarq itu garis pada pasir untuk menyihir atau menyingkap perkara gaib, ramalan. Jadi ramalan itu dari bahasa Arab, dari kata rommel. Rommel itu pasir, makanya meramal ada yang medianya pasir. Masih ada ya, dukun sampai sekarang yang pakai pasir. Berarti rommel ini amalan dukun lah ya, amalan dukun. Iyafah itu tatoyur, termasuk iyafah itu khayalan-khayalan ya, tentang ini membawa sial, ini membawa mujur, itu iyafah. Adapun tarq tadi adalah meramal, kemudian juga menyihir. Kemudian watiyarota, dan tiaroh. Nah, tiaroh ini merasa sial dengan melihat atau mendengar sesuatu. Merasa sial dengan melihat atau mendengar sesuatu, bahkan mengetahui sesuatu. Merasa sial dengan mengetahui sesuatu, karena sesuatu enggak semuanya bisa didengar atau dilihat. Melihat sesuatu, misalnya melihat orang cacat,
wah sial ini. Atau melihat hewan cacat, merasa sial. Mendengar sesuatu, misalnya mendengar suara cicak, mendengar suara gagak, mendengar suara apa gitu, merasa sial. Itu tiaroh. Mengetahui sesuatu, misalnya mengetahui tanggal 13, mengetahui angka lantai 4 gitu. Nggak ada lantai 4 jadinya. Itu karena merasa sial dengan angka-angka tertentu. Merasa sial dengan hari-hari tertentu, merasa sial dengan jam-jam tertentu, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah tiaroh. Jadi tiaroh itu masuk ke dalamnya segala takhayul, khayalan, segala khurafat, segala cerita-cerita buatan yang menakut-nakuti manusia. Nanti kalau begini kualat, kalau begini pamali, dan sebagainya. Nah semua itu, 3 perkara itu kata Rasul apa? Minal jibti. Jibti itu sihir. Jadi semuanya adalah amalan sihir. Jibti adalah amalan sihir. Jadi umat Islam itu zaman dulu sangat erat kaitannya, hubungannya dengan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka masuk Islam setelah sebelumnya apa? Berada dalam masyarakat jahiliyah. Sehingga yang namanya sihir, amalan-amalan perdukunan itu masih dekat, masih erat dengan kehidupan mereka, dan Islam ingin menghapuskan semua itu, semua keyakinan khurafat, takhayul, itu semua dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam diantara tujuannya adalah membersihkan segala keyakinan-keyakinan sesat, segala khurafat, bid'ah, tahayul dan sebagainya yang tidak ada sandaran syar'i, tidak ada dalil syar'inya, tidak ada argumen serta hujah secara akal juga, nggak masuk akal, dan tidak juga secara uji coba secara jujur, secara benar, hasil penelitian tidak ada. Semua amal-amal yang 3 ini disebutkan ini semuanya nggak lulus uji kelayakan, secara syar'i nggak ada dalilnya, secara akal nggak masuk akal, secara tajribah, uji coba nggak mujarrab, nggak ada bukti. Hanya pernah terjadi kejadian-kejadian terbukti gitu, itu hanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan pun kadang dikabulkan, seperti orang mau kaya dengan cara merampok, ya bisa jadi kaya gitu walaupun salah gitu. Orang mau kaya dengan cara korupsi, bisa jadi kaya tapi salah, ya tetap saja salah walaupun berhasil kaya. Nah, begitu juga orang berargumen, berobat ke dukun, buktinya sembuh berarti benar, sembuh itu bukan tentu benar gitu. Sembuh itu bukan tanda kebenaran, tetap aja salah. Faedah dari hadis ini yang pertama, penjelasan bahwa 3 perkara ini semuanya adalah di antara macam-macam sihir. Penjelasan bahwa 3 perkara ini semuanya adalah di antara macam-macam sihir. Yang kedua, haramnya sihir. Jadi kalau Nabi mengatakan ini termasuk sihir gitu, bukan untuk dibanggakan. Nabi mengatakan ini haram gitu maksudnya. Ini nggak boleh, berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Kenapa sihir itu diharamkan? Karena sihir itu dibangun di atas syirik, Karena sihir itu dibangun di atas syirik. Sihir nggak bisa dilepaskan dari yang namanya kesyirikan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujumi, siapa yang mengambil bagian dari perbintangan, dari bintang-bintang, ilmu perbintangan, dari ilmu perbintangan. Sebenarnya ilmu perbintangan yang dimaksud di sini adalah astrologi. Ya, kalau astronomi boleh. Astronomi itu ya ilmu bintang ya untuk penelitian ruang angkasa saja, astronomi. Tapi kalau astrologi itu ilmu bintang untuk menghubungkan dengan kejadian di bumi. Nah, itu yang ramalan. Itu yang diharamkan. Jadi siapa yang mengambil bagian dari ilmu astrologi, maka sungguh dia telah mengambil bagian dari sihir. Zada mazada. Ya. Kalau bertambah ya bertambah gitu. Jadi kalau dia banyak mengambil dari ilmu perbintangan itu, dia bertambah banyak juga ilmu sihirnya. Jadi ilmu perbintangan di sini maksudnya ilmu tentang ramalan ya, kejadian masa depan. Ini adalah bagian dari sihir. Kenapa ramalan bagian dari sihir? Karena ramalan adalah syirik, dan syirik itu adalah fondasi sihir. Faedah dari hadis ini, bayanu anna ilma tanjim min anwa'i sihir, penjelasan bahwa ilmu tanjim, ilmu nujum adalah diantara macam-macam sihir. Jadi ilmu nujum yang dimaksud apa tadi? Astrologi ya, bukan astronomi. Astronomi itu yang diteliti oleh NASA dan sebagainya ya, setiap negara, beberapa negara punya. Itu hanya untuk ya kepentingan teknologi, bukan untuk ramalan. Jadi yang dilarang adalah yang ramalan, mengaitkan kejadian angkasa dengan kejadian di bumi. Yang kedua, an-sihir yatajazza, sihir itu terbagi-bagi. Jadi sihir itu ada bagian-bagiannya. Ya, jadi perlu di catatan ya bahwa upaya untuk menyingkap sesuatu yang belum terjadi, tapi dengan apa? Dengan alat-alat yang bisa dideteksi ya, maka ini bukan termasuk ilmu sihir. Seperti perakiraan cuaca ya, walaupun sering disebut dengan ramalan cuaca, itu bukan ramalan yang ilmu sihir, karena itu hanya perhitungan berdasarkan apa? Catatan-catatan fakta ya, dengan ilmu pengetahuan yang bisa diukur, maka itu tidak termasuk ilmu sihir. Kalau ramalan cuaca tapi yang ramal mbah dukun ya itu sihir juga gitu. Tapi kalau yang meramal berdasarkan
ilmu dan pengetahuan teknologi ya, BMKG dan sebagainya, maka itu tidak termasuk sihir dan itu tidak terlarang, nggak masalah memprediksi besok hujan atau enggak. Bahkan HP antum udah bisa memprediksi sendiri ya, tempat ini hujan, tempat ini berangin, tempat ini begitu. Ini kecanggihan teknologi itu semua tak semata ya, bukan ramalan berdasarkan apa mukodimah sihir. Di ramalan haram itu karena ada kaitannya dengan sihir. Nah, kalau bahasa Arab ya kita sebutkan istilahnya ya. Sekarang ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut ilmu taksir. Ilmu taksir. Pakai taksir. Yaitu berdalil dengan kondisi-kondisi angkasa atas kejadian-kejadian di bumi. Berdalil dengan kondisi-kondisi falak atau angkasa atas kejadian-kejadian di bumi. Maka inilah yang batil, haram, sihir. Seperti dalam hadis, siapa yang mengatakan kita diberi hujan dengan bintang ini dan ini, maka ini adalah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi belajar bintang, kalau datang bintang ini mau turun hujan, sebenarnya cuma untuk tanda, tapi akhirnya orang menyandarkan kita diberi hujan karena bintang ini. Nah, itu jadi syirik ya. Disebut kafir kepada Allah, beriman kepada bintang. Kemudian yang kedua ilmu tasyir. Tasyir, yaknya double tasyir, yir. Jadi kata saro, sayyaro, tasyir. Sayyaro yusayyiru tasyiron. Saro berjalan, sayyaro menjalankan, sayyaro mobil. Ilmu tasyir itu adalah menggunakan benda angkasa untuk mengetahui arah-arah mata angin atau menghitung waktu seperti hisab itu, atau menghitung waktu dan lain-lain, termasuk iklim, cuaca ya, menghitung waktu, iklim, cuaca, musim ya, untuk mengetahui musim. Maka ini dibolehkan. Dan bisa jadi dia fardu kifayah. Seperti fuqaha dari dulu mengatakan, idza dakhala waktu shalah, kalau tiba waktu salat, wajib atas manusia untuk mempelajari tanda-tanda kiblat. Kemana arah kiblat? Nah, itu dengan fenomena alam, dengan ilmu perbintangan. Jadi kalau kita bilang ilmu perbintangan yang masuk dalamnya matahari, bulan, planet dan sebagainya. Jadi berdalil dengan tanda-tanda alam ini untuk waktu-waktu tertentu ya, ini tidak mengapa. Seperti orang mengatakan apabila terbit bintang A maka akan masuk waktu banjir misalnya, hujan gitu, sail.
atau masuk musim semi. Demikian juga tentang arah-arah kiblat dan sebagainya. Ini semuanya dibolehkan. Dengan apa? Dengan melihat bintang atau benda-benda angkasa. Dan itu semata-mata berdasarkan tajribah ya, uji coba, sudah berdasarkan penelitian dari tahun ke tahun begitu, maka orang akhirnya membuat kaidah gitu, membuat teori. Kemudian walin Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha, siapa yang mengikat satu ikatan, ini kata Abu Hurairah, kemudian meniup padanya, faqad sahara, berarti dia telah menyihir. Tapi kembali ke niat juga ya. Ada orang ngikat tali kemudian ditiup. Emang kalau ditiup, ngapain ditiup ya? Kalau bukan sihir memang nggak mungkin ya. Kemungkinan ya sihir itu, orang niup-niup tali. Kecuali ada semutnya, ditiup biar pergi semutnya. Wa man sahara faqad asyraka, dan siapa yang menyihir sungguh dia telah syirik. Jadi sihir itu otomatis syirik memang, karena dibangun di atas kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan siapa yang menggantung sesuatu akan diserahkan kepadanya. Jimat. Siapa yang menggantung jimat, maka akan Allah serahkan kepadanya. Allah enggak ngurus. Jadi menggantung sesuatu ini bisa jadi maknanya maknawi, maksudnya bukan sesuatu yang benda konkret gitu. Jadi menggantungkan sesuatu itu bisa jadi bermakna bersandar kepada sesuatu, pasrah ya, menyandarkan hati kepada sesuatu, dan itu kadang sesuatunya itu bukan sesuatu yang konkret. Nah, orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah itu namanya tawakal. Tapi kalau menggantungkan hati kepada selain Allah, itu syirik akbar. Itu syirik akbar. Makanya diserahkan kepadanya. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada tukang sihir atau yang lainnya, maka dia akan didatangi keburukan di dunia dan di akhirat. Dari arah mereka ya, dari para tukang sihir itu. Jadi ini namanya hukuman sesuai dengan kebalikan dari niatnya. Jadi ada jenis hukuman Allah. Allah menghukum sesuai dengan kebalikan niatnya. Niatnya pengen kuat gitu malah lemah. Niatnya pengen sembuh malah sakit. Kenapa? Karena caranya menyelisih tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya mau mencelakakan orang lain ya, dengan santet misalnya, justru akan celaka dia sendiri yang celaka. Faedah dari hadis ini, yang pertama haramnya segala upaya sihir. Haramnya segala upaya yang mengandung sihir. Yang kedua, meniup pada buhul-buhul atau ikatan-ikatan tali itu adalah jenis dari sihir. Meniup pada buhul-buhul atau ikatan-ikatan tali itu adalah jenis dari sihir. Yang ketiga, tukang sihir adalah musyrik. Tukang sihir adalah musyrik. Empat,
haramnya bergantung kepada selain Allah. Bergantung di sini bermakna tawakal. Di haramnya bertawakal kepada selain Allah, bahkan syirik akbar. Lima, siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka dia terlantar. Maka dia pasti terlantar. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka dia terlantar. Yang keenam, man i'tamada 'ala Allahi kafahu. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum bil adhu bukan bil. Ala hal unabbiukum mal adhu. Maukah aku beritahu kalian apa itu al adhu? Kemudian Rasul menjawab sendiri, hiyan namimah. Al-adhu itu apa? An-namimah. Al-qalatu bainan nasi, yaitu berbicara di antara manusia atau menebar omongan gitu. Ya, al-qalah itu banyak bicara lah intinya. Banyak bicara di antara manusia, akhirnya mengadu domba. Jadi namimah itu artinya apa? Menukil perkataan dari seorang kepada yang lainnya dengan tujuan merusak hubungan. Menukil perkataan dari seorang kepada yang lainnya dengan tujuan apa? Merusak hubungan. Itu namanya namimah. Jadi kalau kata al-adhu tadi, al-adhu secara bahasa artinya kedustaan ya. Dusta maksudnya. Dusta di sini secara istilah maksudnya adalah namimah. Faedah dari hadis ini yang pertama, tanya jawab dalam pengajaran. Tanya jawab dalam pengajaran ini adalah diantara metode tarbiyah Islamiyah, Nabawiyah bahkan. Tanya jawab dalam pengajaran ini diantara metode tarbiyah Islamiyah Nabawiyah. Yang kedua, haramnya namimah dan dia termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar di antara dosa-dosa besar.
Apa kaitannya dengan bab kita ini? Ya, bisa kita tambahkan faedah yang ketiga, namimah adalah bagian dari sihir. Namimah bagian dari sihir secara bahasa. Karena sihir secara bahasa apa? Sesuatu yang sebabnya itu lembut. Sesuatu yang sebabnya itu lembut, nggak kelihatan, tiba-tiba terpengaruh. Nah, itulah sihir. Begitu juga namimah, secara bahasa begitu. Namimah itu cuma ngomong-ngomong, tiba-tiba benci, itu terpengaruh. Secara kasat mata nggak ada dirubah pakai apa gitu, nggak ada gitu. Nggak ada obat-obatan masuk ke dalam hatinya, tiba-tiba sakit gitu. Gara-gara apa? Namimah, bisa sakit hati maksudnya. Dan berawal dari sakit hati maka bisa mendatangkan sakit badan. Nah, itu sisi kesamaan antara namimah dengan sihir, ya. Memberi pengaruh tanpa bukti yang konkret gitu. Kemudian hadis yang terakhir, walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara bayan itu artinya penjelasan, ya, penjelasan yang jelas, perkataan yang jelas itu bayan. Sesungguhnya di antara bayan la sihron, benar-benar ada sihirnya. Jadi orang ngomong tiba-tiba lawan bicara terpengaruh, itu kayak sihir. Diprovokasi jadi terprovokasi, dikompori jadi kompor, diperciki api jadi meledak. Nah, itu berarti apa? Sumbu pendek. Itu nggak punya sumbu sama sekali, ya. Percik api langsung meledak. Jadi memang kata-kata itu bisa menyihir. Inna minal bayani sihra. Nah, kira-kira Nabi ngomong begini ini pujian atau celaan? Celaan. Tergantung, ya. Sebenarnya Nabi nggak memuji, nggak mencela. Ini cuma menyatakan kenyataan bahwa di antara penjelasan itu bisa menyihir, bisa memberi pengaruh. Tergantung. Kalau bayannya baik, ya pengaruhnya baik. Jadi nggak celaan, nggak pujian ini. Pokoknya cuma penjelasan saja. Tapi memang secara umum, ya, kebanyakannya inna minal bayani la sihra itu dipakai untuk konteks celaan, ya. Hati-hati jangan banyak omong, nanti bisa memberi pengaruh jelek gitu. Banyak orang terpengaruh oleh omongan, ya, terutama rayuan. Dan yang gampang dirayu itu perempuan. Makanya sales-sales itu datangnya pagi-pagi pas suaminya nggak ada, karena perempuan gampang dirayu, apalagi oleh perhiasan, ya. Senang, apalagi oleh perabot rumah tangga, kompor, udah punya kompor ditawari kompor mau gitu. Pas suaminya datang, kenapa ada kompor baru? Ini bagus, ya. Pas dicoba palsu, ya. Ya begitu. Itu minal bayani la sihra, ya. Itu penjelasan bisa menyihir. Kenapa bisa terpengaruh? Kenapa bisa beli? Kenapa bisa keluar duit banyak padahal barangnya palsu gitu? Karena apa? Bayan, penjelasan. Bayan bisa menyihir. Nah, itu alangkah baiknya antum yang pandai berbicara itu gunakan untuk menyihir orang agar menjadi baik gitu. Gunakan untuk kemampuan bicara. Ilmu retorika, ya. Nah, itu ada ilmunya juga, bisa dipelajari juga, dan yang bawaan lahir bakat itu jauh lebih berpengaruh biasanya. Kalau yang dipelajari ya bisa juga.
belajar kata-kata yang bisa memberi pengaruh. Itu untuk dalam rangka dakwah bagus. Tapi kalau untuk jualan menipu nanti biasanya. Karena menipu pasti menipu ya, karena apa ya, kata-kata itu memang masya Allah ya, sulit sekali orang berbicara kok jujur plek persis dengan kenyataan, itu nggak bisa. Orang itu pasti menipu. Makanya sampai ada ilmuwan mengatakan semua sejarah itu hoax. Semua sejarah itu apa? Hoax. Apalagi makin detail makin hoax. Yang global saja itu malah insya Allah jujur. Misalnya Raja Majapahit, Hayam Wuruk, ini patihnya Gajah Mada, udahlah global gitu. Itu insya Allah jujur. Tapi kalau sudah kejadian begini, nggak bakal persis dengan kenyataan. Itu hoax. Sama cerita, jangan cerita sejarah masa lalu, cerita tadi baru dialami, cerita ke sini nggak bisa persis dengan kenyataan. Itu pasti mengandung hoax. Itu manusia itu serba hoax. Makanya diem itu lebih selamat gitu. Kalau cerita global saja, terjadi kecelakaan Ustadz Ibrahim dengan anaknya, udah global, masalah bagaimana nggak usah detail-detail, nanti hoax jadinya. Global. Faedah dari hadis ini yang pertama, haramnya sebagian penjelasan. Haramnya sebagian penjelasan. Yang dimaksud di sini adalah yang tujuannya untuk apa? Membatilkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, yaitu memutarbalikkan fakta gitu intinya. Haramnya sebagian penjelasan yang dimaksud di sini adalah yang untuk memutarbalikkan fakta, itu haram jelas. Karena itulah kata-kata. Memang kata-kata itu fungsinya untuk memutarbalikkan fakta memang. Ya. Kecuali orang jujur, dan siapa orang jujur hari ini? Pembawa berita itu dalam Al-Quran disebut fasik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Lihat, kalau datang orang fasik membawa berita, maka klarifikasi, cross check. Jadi jangan langsung percaya. Fasik, siapa fasik? Orang yang gak kita kenal keadilannya. Dan semua pembawa berita gak kita kenal. Semua wartawan itu gak kita kenal. Itu masuk ke dalam kata fasik itu. Ya, semua orang bikin berita itu fasik sebenarnya. Jangan langsung percaya, jangan langsung menyimpulkan. Simpang siur berita itu pasti terjadi ya. Baru saja kita yakin, oh ini yang benar. Pas datang informasi yang berbeda, wah itu hoax. Padahal yang hoax yang punya kita. Bisa jadi kita nggak tahu. Kecuali kita mengalami sendiri, kita bisa mengatakan ini salah, ini benar. Saya lihat langsung, saya mengalami sendiri. Nah itu baru mungkin antum bisa yakin mana hoax, mana asli, mana betul. Selama kita cuma katanya, kita nggak bisa pastikan. Ya. Hati-hati, jangan gampang membenarkan berita. Dan jangan gampang juga mendustakan. Pokoknya hati-hati saja gitu. Kita nggak bisa mengatakan ini benar kecuali ada bukti, dan kita juga nggak bisa mengatakan ini salah kecuali ada bukti. Semua harus pakai bukti. Itulah fungsi tabayyun ya, klarifikasi. Sulit di akhir zaman seperti sekarang untuk bisa mengambil informasi yang benar ya, informasi yang benar yang sudah dikonfirmasi. Sudah di cross check. Kemudian yang kedua, penyerupaan sebagian bayan dengan sihir dalam rangka mencela, dalam rangka celaan. Ya betul, dikatakan sihir ini celaan karena sihir itu nggak ada yang bagus. Ya, disebut sihir karena apa? Tercela. Tapi ini nggak semua bayan ya. Minal, Nabi mengatakan min itu bagian, sebagian dari bayan adalah sihir. Tapi kalau sihir secara bahasa masih ada yang terpuji ya, karena sihir secara bahasa artinya apa?
malatu fasababuhu, apa yang sebabnya itu lembut, nggak kelihatan, tiba-tiba terpengaruh gitu. Nah itu masih bisa terpuji juga gitu. Tapi kalau sudah secara istilah, ya kemungkinan Nabi di sinilah sihron ini dengan makna istilah ya, bukan makna bahasa gitu. Jadi ini memang mengandung celaan. Jadi sisi keserupaannya apa? Yang ketiga bisa ditambahkan. Kenapa bayan itu adalah bagian dari sihir? Kenapa bayan itu bagian dari sihir? Karena dia bisa mempengaruhi hati sebagaimana sihir mempengaruhi hati. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Ada ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.